Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini termasuk dalam 3 dinasti besar, yaitu Dinasti Mughal, Turki Utsmani, dan Safawiyah yang muncul pada masa pertengahan. Dinasti Mughal memiliki peranan besar dalam pengembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Berikut sekilas mengenai sejarah perkembangan dinasti Mughal ini. Sejarah lahirnya Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan dari Timur Leng, penguasa Islam yang berasal dari Mongol. Babur adalah nama kecil dari Zaharuddin yang artinya singa. Ia lahir pada hari Jumat 24 Februari 1483. Ayahnya bernama Umar Mirza menjadi Amir di Fergana, turunan langsung dari Miransyah, putra ketiga dari Timur Leng. Adapun ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Genghis Khan. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Namun demikian, ia sangat pemberani sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Dia mendapat latihan sejak dini sehingga memungkinkannya untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Ia berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Namun, usahanya menemui kegagalan dan ini merupakan pertama kali ia mengalami kekalahan untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian, berkat bantuan Ismail I Raja Safawi pada tahun 1494, Babur berhasil menaklukkan kota Samarkand dan pada tahun 1504 menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari Kabul, Babur melanjutkan ekspansi ke India yang pada saat itu diperintah Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi merupakan cucu Sultan Lodi, yaitu Sultan Delhi terakhir. Ketika itu, kewibawaan kesultanan sedang merosot karena ketidakmampuannya memimpin. Atas dasar itulah Alam Khan, keluarga Lodi yang lain mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530 Masehi. Permintaan itu langsung diterima oleh Babur dan bersama pasukannya menyerang Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya gugur dan Babur langsung mengikrarkan kemenangannya serta mendirikan pemerintahannya. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, berdirilah Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. B. Para penguasa Mughal di India. 1. Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur atau lebih dikenal dengan Raja Babur memerintah kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1530 Masehi. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. 2. Nasiruddin Muhammad Humayun. Babur digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Humayun yang bernama lengkap Nasiruddin Muhammad Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar. Sepeninggal Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. 4. Jahangir Salim. Setelah Akbar wafat, kepemimpinan Mughal dilanjutkan oleh putranya, yaitu Jahangir. Masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Yang kelima adalah Shah Jahan. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jahangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar, ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Dalam masa pemerintahannya, terjadi 2 kali pemberontakan. Pada tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Shah Jahan meninggal dunia pada tahun 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Yang keenam adalah Aurangzeb atau Alamgir I. Aurangzeb bergelar Alamgir Padshah Ghazi. Ia penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar pendahulunya.
Pada tahun 1668 Masehi, ia menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori pemodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgir. Tindakan Aurangzeb tersebut menyulut kemarahan orang-orang Hindu. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi. Banyak provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Yang ketujuh adalah pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Hal ini terlihat dari tahun 1858 Masehi. Banyak Sultan Mughal yang tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dengan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis, ditambah dengan konflik yang di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Masa kejayaan Kerajaan Mughal. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Akbar membentuk sistem pemerintah militeristik. Dalam konsep tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Akbar juga menerapkan politik sulukhul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Untuk undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat dinlahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan, Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara Islam di luar India. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk mengelola ekonomi, khususnya pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang penjabat lokal yang dinamakan muqaddam yang kedudukannya dapat diwariskan. Dan yang ketiga, bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan mengibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. 4. Bidang seni dan budaya. Kejayaan seni budaya dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul Padmafat. Umat Islam di masa ini termasuk golongan minoritas di tengah mayoritas Hindu. Namun, kerajaan Mughal tetap berhasil memperoleh kecemerlangan disebabkan faktor sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Mughal memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Yang kedua, hingga pemerintahan Aurangzeb rakyat cukup puas dan sejahtera dengan pola kepemimpinan raja dan program kesejahteraannya. Yang ketiga, prajurit Mughal dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan memiliki patriotisme yang tinggi. Dan yang terakhir, sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu dan pengetahuan. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Kemunduran kerajaan Mughal ditandai dengan konflik yang terjadi di kalangan keluarga kerajaan yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius. Sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Timurleng yang juga memiliki sifat demikian. Ketika Jahangir menggantikan Abbas I, ia mendapat tantangan dari saudaranya, Khusrau, yang juga ingin tampil sebagai penguasa Mughal. Kemudian saat Shah Jahan menggantikan Jahangir, giliran ibu tiri beliau yang menentang karena ingin anaknya, yaitu Khurram, menggantikan Jahangir. Begitupun saat Shah Jahan mulai mendekati ajalnya. Anak-anak Shah Jahan saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan ini mulanya dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia yang memperebutkan wilayah Kandahar. Pada 1622 Masehi, daerah ini berhasil dikuasai oleh Safawi. Pada 1739 Masehi, Nadir Shah dari Safawi menyerbu Mughal dengan alasan bahwa Mughal tidak mau menerima duta bangsa yang dikirim olehnya.
Kemudian disusul ketegangan dengan Afghanistan pada masa pemerintahan Muhammad Shah. Kerajaan Mughal mendapat serangan dari suku Afgan yang dipimpin oleh Ahmad Shah. Pada 1748 Ahmad Shah berhasil menguasai Lahore. Pemberontakan Hindu juga turut memperkeruh suasana. Hindu yang merupakan mayoritas di sana tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1. Padahal jumlahnya minoritas. Wajah Islam di India pada masa Aurangzeb tampak lebih dominan.